Di suatu malam yang dingin, lahirlah seorang anak laki-laki. Bu, ini anaknya udah lahir nih, sanggup nggak bayar? Iya nih, bingung, biaya hidup susah. Ya udah deh, gua bunuh aja ya daripada nggak keurus. Apa kamu bayar goceng aja? Aku bunuhnya ini nggak apa-apa kok. Udah, bunuh aja deh, bunuh. Hai, kembali lagi sama Aku Ayu. Apa nih? Di materi kita mengenai pembunuhan Pembunuhan. yang dilakukan oleh seorang wanita. Tapi sebelum itu, aku ingatkan lagi, jangan lupa untuk like, Komen, dan subscribe. Yang mau tahu mengenai materi kita lanjut ya. Untuk ke materi. Miyuki Ishikawa, yaitu bidan perenggut nyawa bayi. Jadi aku akan bahas mengenai latar belakang si Miyuki Ishikawa ini. Jadi, pernah nggak sih kalian membayangkan, kalian tahu nggak sih tugas seorang bidan gitu dulu? Kalian tahu nggak, Ri? Membantu persalinan. Iya, bidan itu sebenarnya tugasnya membantu persalinan. Tapi kalian bisa nggak bayangin bahwa pada zaman yang aku akan ceritakan ini, di Jepang ada seorang bidan yang harusnya menyelamatkan atau membantu persalinan, menyelamatkan seorang bayi itu merawat. Di sini nih enggak. Jadi bayi-bayi yang dia tolong itu dibunuh dan dijadikan bisnis oleh suaminya. Bisnisnya seperti apa? Jadi bisnisnya itu anak-anak yang diambil dari orang tuanya yang tidak sanggup, waktu itu kan nggak sanggup bayar nih. Jadi Prinsip ekonomi. prinsip ekonomi nggak bisa bayar, ya udah aku bunuh aja anakmu tapi kamu bayar 5.000 atau nggak berapa gitu, aku bisa kok bantuin kamu. Pasti orang tuanya tuh setuju karena pada saat itu orang tua itu belum mampu untuk menghidupi anaknya, apalagi jangan menghidupi anaknya, Ri. Membayar bidan aja nggak bisa. Jangan membayar bidan, hidup aja susah pada zaman itu Iya. gitu. Jadi secara singkat itu sih ceritanya, kita akan bahas dulu ya mengenai latar belakang bidan ini. Latar belakang kebiadaban Miyuki Ishikawa. Ya, jadi tidak ada informasi yang pasti mengenai tanggal serta bulan kelahiran si bidan ini. Sebut saja bidan Miyuki. Ya, namun yang pasti ia itu lahir pada tahun 1987 di Kuitomi, Miyazaki. Jadi ia murid yang cerdas pada saat itu. Ia bisa dilihat dari alma maternya, kampusnya. Ya, di kampusnya itu adalah Universitas di Tokyo. Ia kemudian menikah dengan seseorang pria yang bernama Takeshi. Jadi, sayang, hubungan mereka itu tidak dikaruniai anak. Jadi Miyuki ini berkarir sebagai kepala di bagian rumah sakit bersalin kota Kotobuki. Dia juga berfungsi sebagai bidan. Kendati pun saat itu tak ada semacam lisensi kebidanan di Jepang. Jadi mungkin karena dia punya keahlian untuk membantu melahirkan, makanya dia disebut sebagai bidan. Pada tahun 40-an, ada banyak sekali bayi di rumah sakit tempat ia bekerja. Dan pada saat itu, Miyuki dihadapkan pada suatu kegambangan, di mana para orang tua dari bayi-bayi ini ada keluarga yang kesulitan perekonomiannya. Jangankan memberi asupan gizi ke anak-anak mereka, untuk hidup aja mereka susah. Jadi Miyuki Ishikawa ini juga seorang ibu rumah tangga. Miyuki menganggap bahwa kematian adalah jalan yang terbaik bagi bayi-bayi dan keluarganya. Ya. Agak dilema sih kita mendengar itu, karena Miyuki pun memilih untuk mengantarkan sejumlah bayi yang berasal dari kalangan yang tidak mampu tersebut. Ia merasa itu hal yang terbaik dialami oleh bayi-bayi tersebut. Tindakan yang menyimpang ini berujung pada banyaknya kematian bayi. Jumlah korbannya tidak diketahui. Namun, diperkirakan sedikitnya ia telah menyebabkan kematian sekitar 103 bayi. Mengetahui hal tersebut, nyaris semua bidan yang bekerja bersama dia malu dan geram terhadap praktik yang dilakukan oleh Miyuki. Jadi sebenarnya menurutku teman-teman di rumah sakitnya itu sudah tahu apa yang dilakukan oleh Miyuki ini. Jadi yang aku tahu sih beberapa pegawainya itu keluar dari rumah sakit itu berhenti. Gitu.
Jadi Miyuki ini mengeruk pundi-pundi dari orang tua yang tak merestui praktik kejinya. Tanpa sedikit pun merasa bersalah, ia kemudian menjadikan praktiknya ini sebagai ladang bisnis. Sebagai informasi, saat itu praktik dari aborsi ini adalah tindakan yang ilegal di Jepang. Alat kontrasepsi pun masih terbatas dan tidak sepopuler sekarang. Sehingga seorang wanita yang terlanjur hamil terpaksa harus melahirkan bayinya. Terpaksa. Memanfaatkan situasi seperti itu, ia bersama suaminya mengeruk banyak uang di pundi-pundi dari para keluarga si bayi dengan cara meyakinkan mereka bahwa biaya yang untuk menghabiskan nyawa keluarga bayi itu lebih murah ya dibandingkan dengan menghidupi si bayi itu. Mending kamu bunuh aja tuh bayinya daripada hidup kamu punya uang. Apa yang kamu mau kasih makan gitu? Ini lo cuma bayar 5.000 aja kayak gitu. Mungkin percakapan seperti itu. Jadi praktik kejam itu juga dibantu oleh seorang dokter. Jadi seorang dokter itu membantu mengeluarkan sertifikat kematian. Oh yang palsu itu. Ya. Kasus serupa ini juga sudah pernah terjadi pada tahun 1930. Beberapa warga Inabasi dituduh telah membunuh 41 anak asuh, sama seperti pada kasus Miyuki ini. Cuma mereka ini baru maksudnya polisi saat itu baru bertindak setelah kasus ini berkobar semakin liar. Sebelumnya mereka tutup-tutupin kasusnya. Ya, memilih tutup mata, tutup telinga, tutup hidung. Kemudian terungkapnya kasus dan hukuman yang jauh dari kata adil. Ya, pada tanggal 12 Januari tahun 1948, dua orang polisi dari kantor kepolisian Waseda secara kebetulan itu menemukan 5 jasad bayi atau korban kebiadaban pasangan Ishikawa itu. Nah, dari hasil otopsi disimpulkan bahwa kematian bayi tersebut karena tidak wajar. Maka setelah menelusuri semua bukti, Miyuki dan suaminya kemudian resmi dijadikan sebagai tersangka dan ditahan 3 hari kemudian. Dalam pembelaannya ini, Miyuki berkilah bahwa anak-anak itu merupakan buangan orang tuanya, sehingga yang merasa bahwa orang tuanya pun wajar mendapat hukumannya itu, ya udah hukumannya dan anaknya meninggal gitu. Dari hasil investigasi lebih lanjut, polisi menemukan lebih dari 40 jasad bayi di rumah jenazah. 30 mayat lainnya ditemukan di mana? Sebuah kuil di Jepang ditaruh 30 mayat bayinya. Banyaknya mayat bayi itu dan lama waktu pembunuhan itu jadinya membuat pihak kesulitan karena ditaruhnya itu pisah-pisah gitu. Ya, berapa sih jumlah pastinya? Ya, oleh karena itu angka pasti kematiannya tidak diketahui sampai sekarang. Ya. Dan Miyuki kemudian dihukum di penjara 8 tahun. Sedangkan suaminya beserta Dr. Shiro yang memasukkan nama hanya 4 tahun. Jadi masa tahanan yang tergolong sangat ringan mengingat betapa imoralnya, maksudnya betapa kejinya tindakan mereka. Hukuman yang pantas itu adalah eksekusi mati. Belum lagi itu ketika banding keduanya dikabulkan pengadilan negeri yang di Tokyo, sehingga mereduksi masa tahanan atau hukuman mereka menjadi separuhnya kayak gitu. Gitu. Jadi kan nggak adil sebenarnya. Mereka udah membunuh banyak bayi, mungkin karena orang tua para bayi itu nggak menuntut lebih kayaknya ya. Karena mereka juga setuju. Jadi menurut sumber yang kita baca sih ada sisi positifnya. Dari dalam segala hal yang tadi kita cerita itu ada positif dan petik. Jadi insiden ini dianggap sebagai alasan yang mendasari pemerintah Jepang untuk memulai mempertimbangkan legalisasi aborsi di Jepang. Tapi mungkin dengan alasan mengapa insiden ini bisa terjadi adalah karena tingginya jumlah kelahiran bayi yang tak direncanakan di Jepang pada saat itu. Kemudian pada tanggal 13 Juli tahun 1948 dibentuklah Eugenic Protection Law yang pada intinya melegalkan aborsi ini di Jepang ya teman-teman. Atas alasan ekonomi di Jepang yang kemudian diresmikan pada tanggal 24 Juni tahun 1949. Kemudian gimana tuh bersama nasibnya dan Miyuki dan suaminya?
Ya, Yang aku jadi, tahu sih dihukum lah. setelah mereka bebas pada tahun 1952 setelah menjalani hukuman, karena masa tahanan mereka dikurangi setengahnya, pasangan ini tidak diketahui lagi jejaknya. Maksudnya tidak ada informasi yang menyebutkan kapan tanggal kematian. Tapi aku yakin dia sudah wafat. Ya, tapi Meninggal. hingga saat ini dia kayak punya rekor bahwa dia rekor kejahatan, dia membunuh bayi banyak kayak gitu. Memiliki rekor wanita dengan pembunuh bayi terbanyak di dunia. Menurutku segitu. Karena aku search di Google pun yang kelihatan Yuki ini juga. Ya. Jadi teman-teman, Sayangnya Anda banyak loh dari kita, maksudnya dari orang-orang yang mau punya anak tetapi susah sampai harus program keluar negeri, dan biaya itu pun nggak sedikit. Iya. Dan Miyuki pun nggak punya anak ya, kok dia keji? Kenapa nggak dia minta foto anaknya? Iya. Sekian video kita. Cerita tentang Yuki. Jangan lupa untuk like, Komen, like, komen, like, komen, dan dan subscribe. Bye.